Pengetahuan Prof, itu berapa banyak uang nasabah yang sekarang ini kan kita belum tahu nih selamat atau enggak Ya. dengan vendor baru. Insya Allah kalau uang nasabah sekarang aman, Itu bisa dipastikan. ya aman. Yang dihack kemarin kan uang bank yang ada di BI sebanyak 700 miliar. Itu uang Bank Indonesia Syariah disimpan di sana sebagai sebuah tabungan lah, sebuah jaminan bahwa kalau terjadi apa-apa itu bisa dicairkan untuk membantu operasional. Nah, tapi ketika uang yang di BI itu hilang karena keteledoran jajaran, siapa yang tahu jawab? Karena dia tidak seizin BI kan. Kalau sekarang uang itu selamat atau bagaimana? Sudah hilang. Tahun 2023, ini yang menarik. Tahun 2023, setelah kita lihat laporan Bank NTB itu tahun 2023, ini akan peraturan ini akan berlaku tahun 2024. Tahun 2023, aset yang dikelola oleh Bank NTB itu baru 1,2 triliun loh. Yang berpuluh-puluh tahun cuma 1,2 triliun. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah keberanian dari pemimpin kita, gubernur kita untuk tegas terhadap kasus ini. Kalau memang tadi dipertanyakan siapa yang bertanggung jawab, jelas direksinya dan jajarannya, tegas loh. Jangan sampai publik melihat bahwa oke, dia mau selesaikan, tetapi kok belum sampai saat ini belum berani transparan seperti apa kasus ini sudah masuk ke ranah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahid dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini saya menghadirkan narasumber yang keren, Prof Asikin. Assalamualaikum Prof. Sehat? Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Wabarakatuh. Ini podcast kedua sehat. kita. Sebelumnya pernah kita bahas soal berapa 15 miliar kalau nggak salah Iya, itu. iya. Oke, Prof mau lapor katanya. Nah, kemudian ada Bang Maharani. Thank you Bang ya sebagai pemerhati di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, lagi ramai di Nusa Tenggara Barat ya soal Bank NTB Syariah. Nah, itu salah satu topik kita pada malam hari ini. Banyak masyarakat di luar sana yang mulai cemas, deg-degan dengan keberadaan Bank NTB Syariah ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Prof Asikin ini merupakan panitia seleksi dari direksi dan komisaris yang ada di Bank NTB Syariah yang telah ditunjuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal. Pertama saya mengucapkan selamat nih ke Prof sudah tunjuk sebagai panitia seleksinya. Saya yakin agak lebih teliti anunya nih. Memilahnya nih Prof. Oke Prof, sebenarnya apa sih yang terjadi di Bank NTB Syariah? Kok ini rame nih bicarakan Prof? Ya, sebenarnya banyak yang mau kita preteli satu persatu, terlalu banyak yang terjadi di Bank NTB Syariah itu. Dan itu bukan sebulan 2 bulan, ini persoalan tahunan lah. Itu seolah-olah seperti terjadi pembiaran. Saya selalu mengkritik kan soal kredit macet, pemberian kredit yang tidak memenuhi syarat lah, terlalu ceroboh, tidak memperhatikan prinsip prudensial kan gitu ya, kehati-hatian juga. Sehingga sekarang kita akhirnya mengalami kredit macet yang 300 miliar. Terus berbagai hal ya, yang itu saya selalu kemukakan ya lewat pers bahwa ini hati-hati ya. Kita beli misalnya tanah, keluarkan uang 5 miliar untuk beli tanah. Tanahnya nggak ada. Efektif ya? Iya, gimana ini ya? Pokoknya hal seperti itu terjadi, ya terjadi. Terlalu banyak lah kasus yang aneh-aneh gitu di bank. Sehingga kita khawatir kalau dibiarkan itu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Bank NTB Syariah. Kita khawatir di nasabah ini terus akan menimbulkan ras kan. Tidak percayaan, maka selalu saya ingatkan, mari kita perbaiki, tapi kan saya dianggap seolah memusuhi. Iya, awalnya. Tidak memusuhi. Padahal ayo perbaiki aja, selesai kan gitu. Itu sederhana. Saya punya data kok kan gitu.
Saya punya data tentang itu, punya rekaman juga, punya saya. Bagi-bagi duit itu punya saya rekamannya. Tapi kan ngapain saya akan mengungkap ke publik itu. Kalau masih bisa diselesaikan secara baik-baik untuk memperbaiki bank milik kita ini. Gitu. Nah, sampai terakhir misalnya terjadi heboh soal tidak bisa dilakukan penarikan kan gitu. Karena perubahan dari vendor IT-nya kan, yang kita tidak pernah menguji apakah vendor yang kita pakai sekarang atau alat yang kita pakai sekarang itu lebih bagus daripada sebelumnya. Itu belum pernah diuji. Tidak lagi mendapat izin atau belum meminta izin kepada Bank Indonesia untuk mengganti IT atau vendor itu, tidak mendapat juga izin dari OJK. Nah, kalau sekarang kalau terjadi seperti ini, ya penggantian IT lalu uang Bank NTB Syariah dihack ya IT-nya, hilang kan? Siapa yang tanggung jawab? Persoalan kan siapa yang tanggung jawab? Masa nasabah yang bertanggung jawab? Jadi korban. Siapa yang tanggung jawab? Maka jajaran direksi dan jajaran komisaris harus mempertanggungjawabkan kepada publik. Kenapa saya ganti IT, ganti vendor? Nah, siapa yang bertanggung jawab? Dalam undang-undang yang bertanggung jawab adalah jajaran direksi dan komisaris. Dalam undang-undang perbankan kan 1098, undang-undang 1098. Itu bertanggung jawab. Gak bisa dibebankan kepada uang nasabah mau dipotong 200 miliar misalnya gitu. Kan enggak lucu gitu. Enggak lucu. Lain yang salah, lain yang mau dikorbankan kan. Enggak boleh diambil dari uang nasabah itu untuk mengganti itu. Sepengetahuan Prof, itu berapa banyak uang nasabah yang sekarang ini kan kita belum tahu nih selamat atau enggak dengan vendor baru? Insya Allah kalau uang nasabah sekarang aman. Itu bisa dipastikan? Ya aman. Yang dihack kemarin kan uang bank yang ada di BI sebanyak 700 miliar. Itu uang Bank NTB Syariah disimpan di sana sebagai sebuah tabungan lah, sebuah jaminan bahwa kalau terjadi apa-apa itu bisa dicairkan untuk membantu operasional bank. Tapi ketika uang yang di BI itu hilang karena keteledoran jajaran, siapa yang tanggung jawab? Karena dia tidak seizin BI kan. Kalau sekarang uang itu selamat atau bagaimana? Enggak, sudah hilang. Itu totalnya berapa, Prof? Kurang lebih hampir 200 M. Hilang karena? Yo dihack itu, diambil kayak kita punya tabungan sering di. Oh, gitu. iya. Berarti dong lagi jatuh ini sekarang posisi bank kita. Bukan jatuh, si uang bank NTB itu keambil kan oleh orang-orang dari ahli IT lah dari luar yang menghack kita punya alat, di hacker, jadi diambillah uang Bank NTB Syariah yang ada di BI. Benar. Itu sebenarnya di 700 miliar itu kan untuk menjaga-jaga biasanya kan. Kalau terjadi apa-apa di sebuah bank dicairkanlah itu sehingga tetap stabil bank itu. Nah, sekarang kan berkurang berarti jenis simpanan bank di BI itu. Setelah hilang itu. Ya. Begitu. Terus siapa yang bertanggung jawab setelah hilang yang ini? Secara hukum, ini bicara hukum. Oke, benar. Ya tentunya jajaran direksi termasuk komisaris. Karena tidak melaporkan penggunaan penggantian IT itu ke BI. Oke. Di situ letak masalahnya kan gitu. Oke, saya geser ke Bang Maharani. Bang Maharani, bagaimana Anda melihat persoalan yang ada di Bank NTB Syariah? Ya, baik, terima kasih Bung Diki. Jadi kalau saya lihat, karena kalau berbicara, kenapa saya getol berbicara Bank NTB ini, karena saya menganggap bahwa Bank NTB ini adalah milik kita, milik masyarakat NTB, dan saya sudah beberapa kali membuat tulisan terkait dengan Bank NTB. Yang saya sepakati tadi bahwa permasalahan di Bank NTB ini bukan serta-merta kemarin, tapi ini sudah lama, berpuluh-puluh tahun. Kenapa saya katakan seperti itu?
yang menarik adalah satu, berbicara tata kelola dulu. Ya, satu, ketika OJK mengeluarkan peraturan bahwa ketika bank tidak mencapai asetnya 4 triliun, dia akan diturunkan grade menjadi BPR. Akan turun jadi bank BPR. Nah, tahun 2023, ini yang menarik, tahun 2023 setelah kita lihat laporan Bank NTB itu tahun 2023, ini akan peraturan ini akan berlaku tahun 2024. Tahun 2023 aset yang dikelola oleh Bank NTB itu baru 1,2 triliun loh. Yang berpuluh-puluh tahun cuma 1,2 triliun. Nah, tetapi ajaibnya dalam jangka waktu 1 tahun, tahun 2024 sudah mencapai 8 triliun. Ada apa ini? Seperti apa saktinya Bank NTB itu, jajarannya yang selama ini yang berpuluh-puluh tahun mereka berbisnis cuma 1,2 triliun, dalam jangka waktu 1 tahun berubah menjadi 8 triliun. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Padahal saya beberapa kali membuat kajian, Bank NTB ini core bisnisnya tidak berani loh menyentuh apa yang menjadi tulang punggung ekonomi di NTB. Bank NTB ini hanya berani core bisnisnya itu di level aman. Kenapa saya bilang level aman dalam tanda kutip? Dia berani main di bisnis kredit itu dia level aman. Misalnya teman-teman yang PNS apa, karena langsung potong gaji dan lain-lain. Saya pernah kritik itu tahun 2023. Kenapa Bank NTB tidak berani menyentuh level-level yang menjadi tulang punggung ekonomi NTB? Tulang punggung ekonomi NTB itu UMKM. Ada 680.000 UMKM di NTB. Mereka tidak berani. Ujuk-ujuk sekarang 1 tahun itu sudah menjadi 8 triliun. Dengan strategi apa? Nah, ini yang menarik kalau kita kaji. Kenapa fenomena atau kasus ini terjadi sekarang ini sudah puluhan tahun, ini memang by design kalau menurut saya. Kenapa tadi Pak Prof mengatakan ini ada pembiaran. Strategi yang dilakukan oleh Bank NTB yang saya lihat ini ada kejanggalan ya menurut saya. Nanti kita diskusi lebih dalam. Strategi untuk menaikkan aset itu pertama adalah tahun 2022 dan 2023 semua kantor Bank NTB direnovasi. Ada dengan jalan pembelian lahan, renovasi untuk menaikkan modal supaya mencapai yang sekian triliun termasuk tadi temuannya itu. Termasuk itu temuan. ya? Nah, ini menjadi temuan. Kenapa? Karena ini strategi untuk by design untuk ke arah sana. Karena dari ujung Bima sampai Ampenan itu semua kantor Bank NTB direnovasi dengan anggaran yang fantastis. Dengan anggaran yang fantastis. Itu satu. Yang kedua, kenapa ini bisa terjadi? Karena sejak pemerintahan periode kemarin, Bank NTB ini selalu menjadi sponsor event-event besar skala internasional yang ada di NTB. Padahal kita tahu bahwa kita ini sedang sakit loh. Tapi kok berani sekali menjadi sponsorship event-event internasional dengan anggaran yang cukup besar. Kenapa? Bisa terjadi seperti itu? Bisa saja, kayak gitu, bisa saja. Sehingga ini memang ada memang by design yang sudah diatur sejak lama sehingga sekarang ini muncul. Nah, yang kami dari masyarakat sekarang yang diinginkan oleh masyarakat adalah keberanian dari pemimpin kita, gubernur kita untuk tegas terhadap kasus ini. Kalau memang tadi dipertanyakan siapa yang bertanggung jawab, jelas direksinya dan jajarannya, tegas loh. Jangan sampai publik melihat bahwa oke, dia mau selesaikan, tetapi kok belum sampai saat ini belum berani transparan seperti apa kasus ini sudah masuk ke ranah hukum. Harus diinformasikan publik bahwa kalau memang gubernur ini serius, ini sudah kita laporkan, sudah kita tindak lanjuti dengan tegas. Jangan sampai ujuk-ujuk yang ganti nanti pakai APBD, yang ganti nasabah. Hampir 300 triliun, masa uang APBD kita untuk ganti atau masa nasabah untuk ganti? Mereka harus bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, baik Prof. Saya pengen tahu dong, apa dasarnya kalau boleh tahu nih, Prof Asikin ditunjuk sebagai panitia seleksi atau mungkin pernah ada komunikasi dengan Muhammad Iqbal sebagai gubernur waktu itu diajak atau seperti apa, Prof? Ya, saya juga nggak ngerti kenapa saya ditunjuk. Malah
ketika utusan datang menyatakan diminta oleh Pak Gub, awalnya saya menolak. Karena nanti saya khawatir disoroti oleh publik. Oh, ternyata ini maunya. Itu maksudnya. Ini maunya Prof Asikin mengkritik selama ini supaya diangkat jadi tim sel. Bukan saya tim sel, saya dulu didatangi juga oleh utusan PJ Gubernur untuk menjadi komisaris. Saya tolak. Tapi kalau sekarang? Enggak juga saya. Apa pertimbangannya Prof menerima gitu tawaran ini? Sekarang ini kan kita mau perbaiki. Walaupun saya menolak lama-lama, terus lagi datang, ayo Pak Ikin bantu Pak Gub. Kita perbaiki Bank NTB ini. Kita mencari figur-figur yang bisa kredibel lah untuk membenahi Bank NTB. Lama saya berpikir. Sehingga saya bilang, oke, bismillah saya bilang. Salam saya sama Pak Gubernur. Hari ini saya terima. Itu dari beberapa kali ketemu. Tapi kalau saya jadi pengurus masuk nggak mau saya. Oke, satu pertanyaan publik Pak Prof. Tapi Pak Prof sempat menanyakan. Pertanyaan saya juga sama. Jangan-jangan karena Prof banyak pegang kartu asnya, Prof kemudian diarahkan menjadi pansel. Ya punya saya itu. Tapi sifat saya kan tidak akan menjerumuskan orang, memfitnah orang kan gitu. Punya saya data semua itu punya. Tapi sampai ada orang bilang sama saya, kenapa Pak Asikin tidak sebut nama saja? Loh, saya ngerti aturan kok, saya bilang. Undang-undang IT kan kalau saya sebut nama orang, saya kena. Selalu saya katakan Bank NTB. Yang kita perbaiki Bank NTB. Walaupun saya tahu orang, tapi nggak pernah saya sebut. Harusnya mereka tahu dong. Kan di dalam tahu. Tapi saya enggak. Saya memang untuk kita perbaiki Bank NTB. Makanya saya nggak mau juga waktu itu didatangi untuk, ayo Pak Ikin masuk di komisaris. Jauh. Sebelumnya. Iya, setahun yang lalu. Bulan Mei itu kan. Itu puasa yang lalu. Didatangi untuk, ayo ganti untuk menjadi komisaris. Saya bilang enggak. Itu saya ingin memperbaiki Bank NTB. Kalau saya masuk apa kata orang, jadi komisaris apa kata orang tuh. Itu aja saya kan gitulah. Makanya mengapa saya expose di Facebook mobil-mobil saya gitu, supaya jangan kesan nanti. Nah, setelah jadi pansel punya mobil banyak. Itu yang saya hindari. Bang Mahrani, saya geser ke Anda Bang. Ini soal kemarin yang lagi heboh itu ya, bulan Ramadan kalau nggak salah itu, soal ada masalah di IT. Kata Prof Asikin tadi ada pergantian vendor ya kalau nggak salah. Abang melihat dampaknya setelah itu terjadi apa Bang kira-kira? Kalau saya lihat, pertama ini adalah asumsi publik mengatakan bahwa Bank NTB ini sedang sakit. Satu, yang namanya bank ini kan adalah 30% itu adalah aset bank, 70% itu adalah milik publik. Kalau kepercayaan publik sekarang sudah menurun, rule bisnisnya parah sekali, sudah sakit, tinggal kita suntik mati saja kayak gitu. Sehingga memang harus ada keberanian kita, karena ini milik daerah loh. Bank NTB ini besar karena mengelola uang daerah dan uang publik. Nah, sekarang kalau ingin kepercayaan publik itu meningkat lagi, satu, jajaran direksi maupun komisarisnya itu harus orang profesional. Mudah-mudahan kandang kita sebagai tim sel ini betul-betul menyeleksi orang-orang yang tepat kayak gitu. Jangan ada intervensi kebijakan lagi. Karena yang namanya bank itu adalah ini kan pure murni bisnis. Kalau ada intervensi kebijakan pasti akan sakit parah kayak gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ditunjuknya nanti jajaran komisaris maupun direksi yang baru dari yang orang-orang profesional, ini akan membuat kepercayaan publik, kepercayaan pasar, kepercayaan masyarakat NTB ini kembali lagi, supaya Bank NTB ini, bank milik kita ini sehat kembali dan bisa menjalankan rule bisnisnya dengan baik kayak gitu. Itu satu. Yang kedua,
harapan ke depan itu bahwa Bank NTB ini berani menyentuh sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat NTB. Kita di NTB ini tidak ada industri yang terlalu besar, sehingga memang kalau Bank NTB ini supaya kepercayaan masyarakat ini tambah tinggi, ya masuk ke sektor-sektor yang memang menjadi tulang punggung ekonomi NTB, ya ada UMKM dan lain-lain kayak gitu. Itu dari saya. Baik, Prof, saya tertarik tadi soal Prof menyampaikan bahwa ada vendor baru, ya. Prof mengetahui ada vendor baru atau diganti vendor lama dengan yang baru, khusus di IT-nya kapan, Prof? Saya tahunya sebelum puasa kemarin, tapi terbukti terus dia tidak profesional, kan tidak canggih alat itu setelah terjadi kasus bulan puasa. Gitu. Ya, karena saya diundang juga sama vendor yang lama. Saya diundang juga. Saya nggak ngerti dari mana dia tahu saya diundang di sebuah hotel tentang saya sudah nggak lagi menangani. Ya, mudah-mudahan yang baru, alat yang baru akan lebih baik. Itu saya diundang. Ya, dan ternyata memang terjadi musibah kan, gitu. Maka itulah yang kita sekarang menyeleksi orang-orang profesional dengan syarat-syarat sangat ketat. Ya. Ketat sekali syarat-syarat itu sekarang. Misalnya dia punya sertifikat yang level 6. Level 6 itu dalam bidang keuangan, ya, yang perbankan, pengelolaan perbankan itu hampir 1-2 mungkin yang punya. Nah, tapi memang diperlukan, ini kan baru tim sel pertama kali dibentuk selama adanya Bank NTB. Oh, berarti dulu nggak pernah ada. Komisaris ditunjuk, ditunjuk semua. Direksi ditunjuk. Tergantung gubernurnya berarti ya? Tergantung, makanya saya katakan bank kita ini kan dulu penuh dengan rekayasa yang intervensi politik, intervensi kekuasaan. Nggak berani jajaran di dalam tuh menolak kalau ini bilang cairkan. Ya, walaupun kita pengusaha ataupun saya itu meminta kredit, nggak ada pekerjaan saya, kalau sudah dibilang cairkan itu, nggak punya kerjaannya. Itu yang macet-macet itu. Iya. Yang macet-macet itu, yang tidak jelas apa bidang usahanya, tapi dapat 10 miliar. Nah, itulah pencairan kredit yang tanpa dasar, itu bermasalah sekarang. Atau pengeluaran dana event-event yang katanya sebagai promotor. Yo, kalau promotor dia punya uang. Don King itu promotor tinju. Punya uang baru berani jadi promotor. Ini kere kok jadi promotor. Iya. Akhirnya apa? Meninggalkan utang. Nah, ini nggak usah kalau nggak punya uang jadi promotor. MXGP namanya. Apalah GP itu? Nggak usah. Tunjukkan lu punya uang nggak? 30 miliar maksudnya. Jangan lalu mengharapkan akhirnya jadi korban bank. Apa dasarnya memberikan sponsor? Apa dasarnya? Apa hasilnya? Apa inputnya? Dan itu persoalan sekarang. Apa inputnya? Nggak ada inputnya. Dalam hukum itu, olahraga yang diboleh disponsori oleh bank, oleh pemerintah daerah, itu kalau olahraga publik, rakyat. Sepak bola itu makanya Bank BRI, Liga. Itu karena itu publik. Nggak ada masa dibiayai olahraga mewah. MSG. Olahraga mewah. Oke, Prof, ini satu menarik tadi, Prof. Prof menyampaikan pernah bertemu dengan expandor ya dari IT Bank NTB. Nah, saya pengen dapat nih, Prof, curhat apa dia mantan vendor itu ke Prof Asikin di salah satu. Ya, curhatnya bilang, ya mudah-mudahan Pak Ikin dengan saya diganti akan lebih baik. Ya, apa sih kesalahan saya sebenarnya? Sampai nanya. Ya, nanya. Sebenarnya saya nggak tahu, saya bilang. Kan Anda yang kerja di dalam, saya nggak tahu. Saya kan nggak pernah mengkritik Anda, saya bilang. Nggak pernah, saya bilang. Ya kita berdoa mudah-mudahan baik ya. Saya bilang. Terus dia bilang, ini kalau saya mau bongkar, Prof, katanya kan.
mantan. Ya, dia banyak orang yang terlibat. Dia bilang gitu. Kalau saya mau jahat, katanya vendor yang lama, banyak yang terlibat. Tapi ya kita sama-sama, udah ya. Kita pokoknya berdoa, mudah-mudahan yang baru ini, alatnya ini lebih bagus dari alat saya. Ya itu persoalannya. Ini kan baru-baru diganti vendornya. Baru-baru. Oke, saya minta tanggapan Bang Marani. Bang, ini kan setelah ada perubahan orang-orang di dalam ya, vendor ini diganti. Apa tanggapannya Bang soal itu? Satu, saya masih tidak sependapat dengan Kanda tadi yang mengatakan bahwa ini musibah. Saya tidak mau ini katakan musibah karena ini bukan musibah. Ya, kalau menurut pemahaman saya yang katakan musibah itu misalnya kredit macet dan usaha masyarakat yang berkredit itu misalnya kena banjir atau itu saya katakan ini terkait dengan IT loh. Kalau berbicara IT untuk publik tidak boleh salah di sini. Sehingga ini saya tegas mengatakan ini bukan musibah. Ini dalam tanda kutip ada sesuatu. Kenapa? Satu, karena ini akan ada pergantian kekuasaan. Satu, akan ada pergantian kekuasaan sehingga bisa saja dengan pergantian vendor ini untuk menutupi yang ke belakang. Nah, itu pandangan saya dari masyarakat untuk menutupi yang ke belakang. Karena ini tadi sudah dikatakan bahwa banyak sekali yang terlibat. Dan saya katakan bahwa ini bukan musibah. Ini ada kesengajaan. Karena ini main kontrak loh. Ketika kita nggak di vendor ada kontrak, ada lain-lain. Sehingga ini kesengajaan. Dan ini memang harus ditindaklanjuti. Baik secara administrasi, baik secara hukum. Kayak gitu. Ya, jadi saya tambahkan, memang saya sering bahasa semiotik gitu kan. Misalnya saya bilang kemarin sama teman-teman pers kan, bahwa saya dipanggil Pak Gup itu, dia bilang, Prof, silahkan seleksi ataupun kita mau rombak. Nah, itu bahasa beliau. Kita rombak jajaran pengurus Bank ITB. Kata rombak itu berarti kan tidak harus ada tersisa. Kan kata rombak itu berarti nggak ada yang tersisa yang lama. Makanya saya katakan, ya udah yang lama menurut saya dilarang aja ikut nyalon, ikutnya dari Dan kan disampaikan di koran. itu. Ya sampai di koran. Oke, keren. Kan sampai bilang itu. Karena bahasa ketika kita menghadap Pak Gubernur, kita mau rombak jajarannya. Kalau memang harus disisa, nggak perlu dirombak. Pakai RUPS saja perpanjang. Yang mana yang kita mau perpanjang? Si A perpanjang aja, nggak usah dirombak. Tapi karena bahasa kita harus perbaiki, kita rombak ini jajaran. Maka saya bilang, kalau begitu, yang sudah menjadi ini nggak usah lagi nyalon. Tapi yang lain silakan, dia banyak orang-orang hebat di Bank NTB itu. Bukan hanya itu aja, banyak. Daftarlah yang itu, yang kalangan internal yang lain itu silakan. Kan maksud saya begitu. Bukan lalu dari di dalam nggak boleh daftar, bukan. Yang sudah dirombak itu jangan daftar. Tapi ada orang-orang baik di Bank NTB itu daftar, ayo rame-rame daftar. Kan gitu. Jadi bahasanya begitu, sama kayak tadi itu. Saya bilang musibah, itu semiotik aja itu kan. Lama saya sudah laporkan juga kan. Saya ngelapor ke Polda, ada laporan saya. Benar. Tapi kan tidak ditanggapi. Saya dapat selembar kertas, sudah menerima laporan Prof Asikin. Begitu bunyi kertas itu. Tapi tidak pernah dipanggil. Saya tidak pernah dipanggil loh di BAP. Cuma dia bilang kalau ada hal-hal lain silahkan lapor kembali. Ya, apalagi lapor lain yang pertama aja belum saya dipanggil kan. Profesor Jadi kalau saya mau apa? Tapi kalau bank-bank lain punya laporan, saya saksi ahlinya di Polda itu. Oh, dipakai di situ. Oh, saya langganan jadi saksi ahli mempidanakan orang. Oke, benar. Dalam bidang perbankan. Oke. Saya saksi ahlinya, tapi khusus Bank NTB enggak. Saya bersahabat sama teman di Polda yang pidana khusus bidang perbankan, pidana khusus bidang ini sahabat. Karena dia sering ke rumah untuk diskusikan dulu. Ini bank ini kena masalah begini Pak Ikin. Prof, bisa nggak kita naikkan menjadi tersangka? Saya pelajari. Oh bisa. Tapi ini kan nggak pernah saya dipanggil.
Tidak dipakai, Prof. Kenapa? Akhirnya ini kan seolah-olah kita semua membiarkan kasus ini. Oke. Gitu. Oke. Oke. Baik, Bang Marani, terakhir Bang Marani. Ini tanggapannya Bang, dengan begitu banyak persoalan, kemudian apa masukan Anda untuk Gubernur Nusa Tenggara Barat ya, sebagai pemilik saham ya di situ, dan kepala daerah kan, kepala daerah masing-masing 10 kabupaten kota. Kira-kira apa masukan Anda kepada, termasuk Pansel juga ya, termasuk kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat? Ya, satu, benar-benar serius dengan kata tadi rombak itu. Artinya jangan sampai di publik dia bilang rombak tapi ujung-ujungnya tetap nanti yang lama kayak gitu. Mudah-mudahan gubernur serius melihat bahwa permasalahan di Bank NTB ini harus kita atasi. Karena daerah akan maju kalau banknya maju kayak gitu. Satu, karena ini sebagai penopang ekonomi. Nah, yang kedua, untuk pembelajaran supaya misalnya pengurus baru itu tidak dalam tanda kutip tidak berani main-main, penegakan hukum harus tegas ke yang sudah ini, artinya ke jajaran direksi, ke jajaran komisaris, sebagai satu pembelajaran ke direksi yang baru bahwa ketika saya main-main konsekuensi aparat hukum, nah kayak gitu. Khusus untuk Kanda yang sebagai Pansel nanti, bahwa betul-betul kalangan profesional yang memang harus memegang ini, karena ini kita sakit ini supaya memang harus gerak cepat. Bank NTB ini harus sehat dan gerak cepat, sehingga memang harus kalangan profesional, sehingga mudah-mudahan tidak ada intervensi kekuasaan, tidak ada intervensi politik, tidak ada intervensi lain-lain ke dalam role bisnis dari Bank NTB ini, agar murni bahwa Bank NTB ini menjalankan role bisnisnya ini sesuai dengan pure bisnis, supaya kepercayaan publik, kepercayaan pasar, kepercayaan kita semua sebagai masyarakat NTB ke Bank NTB ini kembali. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terakhir Prof Asikin, apa yang mau Anda sampaikan terhadap kecemasan masyarakat atau nasabah sebelumnya, Prof? Baik, saya sih ingin meyakinkan masyarakat bahwa uangnya di Bank NTB itu aman ya gitu. Karena itu kita khawatir kalau udah mereka panik kan, uang saya hilang kan, enggak. Ini uang para nasabah ini aman. Cuma yang dihack kemarin diambil itu memang uang bank, karena keteledoran dan kesengajaan lah, mungkin juga kategori mengganti vendor itu kan. Itu. Yang kedua, bahwa saya berharap Pak Gubernur ada kata-kata beliau ketika kami menghadap, Prof, kita tidak berhenti kepada mengganti jajaran pengurus. Tapi setelah itu harus kita lakukan evaluasi, lakukan tindakan hukum untuk memperbaiki bank ini. Tidak kita biarkan. Nah, itu catatan yang saya petik, bahwa Pak Gubernur serius ingin membenahi Bank NTB itu dari segi substansinya, ya, pengelolaannya, dari segi SDM-nya yang mengelolanya. Tapi kalau SDM-nya bagus tapi tidak dibenahi juga substansinya, percuma juga. Makanya beliau mengatakan setelah ini sudah pengurus berbentuk, berikutnya secara substansi kita perbaiki. Itu pesan Pak Gubernur. Baik, terima kasih Prof Asikin dan Bang Maharani pada malam hari ini telah memberikan kita sedikit ya informasi soal sebegitu banyak persoalan yang terjadi di tubuh Bank NTB Syariah. Itu dia wawancara kita secara eksklusif pada malam hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Diki Waidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.